Terima kasih Anda masih di AINI Sore. Pemirsa, badai pasir menerjang tenda pengungsian di Khan Younis dan Gaza, Palestina. Kencangnya badai pasir membuat warga kesulitan bertahan karena tidak adanya tembok pelindung. Sejumlah anak-anak Gaza berusaha menahan tenda tempat tinggal mereka agar tidak terbang tertiup kencangnya badai pasir. Kondisi tenda-tenda pengungsian ini mengenaskan tanpa tembok penghalang dari terjangan badai pasir di Khan Younis dan Gaza, Palestina. Badai pasir berwarna jingga menyala akibat partikel pasir memantulkan cahaya matahari. Kencang dan tebalnya badai pasir juga membuat jarak pandang terbatas. Kain terpal atap tenda pengungsian tempat tinggal warga Gaza juga nyaris terbang ditiup terjangan badai pasir. Badai pasir merusak banyak tenda pengungsian. Pemirsa, serangan rudal Israel menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu waktu setempat. 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Sebuah serangan rudal menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah pada Sabtu waktu setempat. Media Iran melaporkan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Para korban merupakan pekerja yang berada di dalam pabrik saat rudal menghantam lokasi. Rudal itu menghantam sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Diketahui serangan terjadi pada hari kerja ketika aktivitas produksi sedang berlangsung. Pemerintah Iran pun menuding serangan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlanjut. Sebelumnya pada 8 Maret lalu, serangan artileri juga merusak konsulat Rusia di Isfahan dan melukai sejumlah staf diplomatik. Serangan Iran ke Amerika Serikat dan Israel kian gencar. Korps Garda Revolusi Islam pada hari Sabtu merilis rekaman peluncuran serangkaian drone dan rudal ke arah target Israel dan Amerika dalam gelombang ke-50 Operasi True Promise 4. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Perang di Timur Tengah makin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Pada Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramla dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramla yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang.
Sementara pemirsa, Amerika umumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Akankah pemirsa konflik tiga negara ini akan menjadi konflik darat? Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, seiring meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Masih serangan Iran ke Amerika Serikat dan Israel kian gencar. Korps Garda Revolusi Islam pada hari Sabtu merilis rekaman peluncuran serangkaian drone dan rudal ke arah target Israel dan Amerika dalam gelombang ke-50 operasi True Promise 4. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Perang di Timur Tengah makin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramla dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramla yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Serangan rudal Israel menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu waktu setempat. 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Sebuah serangan rudal menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah pada Sabtu waktu setempat. Media Iran melaporkan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Para korban merupakan pekerja yang berada di dalam pabrik saat rudal menghantam lokasi. Rudal itu menghantam sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin.
diketahui serangan terjadi pada hari kerja ketika aktivitas produksi sedang berlangsung. Pemerintah Iran pun menuding serangan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlanjut. Sebelumnya pada 8 Maret lalu, serangan artileri juga merusak konsulat Rusia di Isfahan dan melukai sejumlah staf diplomatik. Pemerintah Iran mengungkapkan besarnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur akibat serangan AS Israel yang masih berlangsung. Ratusan wanita dilaporkan tewas dan puluhan ribu fasilitas sipil rusak. Pemerintah Iran memaparkan dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap warga sipil serta infrastruktur pada hari Sabtu waktu setempat. Dalam konferensi pers, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajirani menyebut sedikitnya 223 wanita tewas dan 2.729 terluka. 16 tenaga medis gugur, 35 pusat medis, 152 unit kesehatan dan 32 ambulans rusak, 5 diantaranya tidak dapat diperbaiki. 120 sekolah mengalami kerusakan serius dan setidaknya 206 guru dan siswa telah gugur. Serangan juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas sipil di berbagai wilayah Iran. Sebanyak 42.914 unit sipil mengalami kerusakan termasuk unit rumahan. Sekitar seperempat dari jumlah kerusakan tersebut dilaporkan berada di ibu kota Tehran. به صورت حماسی‌تر از هر سال برگزار کردند. 42914 واحد غیرنظامی آسیب دیده که 36489 واحد مسکونی بوده و در این بین از این عدد 10,000 واحد در استان تهران قرار داره و 6179 واحد تجاری هم آسیب دیده. تعداد شهدای زن 223 و تعداد مصدومین زن 2729 نفر هست. ادامه گزارش در مورد آسیب‌ها باید عرض بکنم که 43 واحد پایگاه‌های اورژانس آسیب دیده، 3 واحد به صورت کامل تخریب شده. آمبولانس‌های آسیب دیده ما 32 دستگاه هستند. 5 دستگاه به صورت کامل تخریب شده و اتوبوس آمبولانس آسیب دیده هم 2 دستگاهه و مراکز درمانی آسیب دیده هم 35 واحد هستند و واحدهای بهداشتی آسیب دیده هم 152 واحد و تعداد شهدای سلامت هم بالغ بر 16 نفر. Kerusakan juga turut berdampak pada sejumlah situs bersejarah seperti Menara Azadi serta Kompleks Farahabad. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM kembali merilis rekaman yang menunjukkan serangan terbaru ke Iran pada hari Sabtu. Sebelumnya Amerika Serikat juga menyerang Pulau Khark, Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman terbaru yang menunjukkan detik-detik pasukan AS menyerang target Iran pada Sabtu waktu setempat. Serangan ini menjadi salah satu rangkaian operasi Epic Fury yang terus dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer AS telah membombardir target militer di Pulau Khark, Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Trump mengklaim Komando Pusat Amerika Serikat telah melakukan salah satu serangan bom paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah dan menghancurkan target militer di Pulau Khark, Iran. Trump mengatakan saat ini AS memilih tidak menghancurkan fasilitas minyak di pulau tersebut. Namun Trump memberikan ancaman akan menyerang infrastruktur minyak pulau tersebut jika Iran mengganggu jalur pelayaran kapal di Selat Hormuz. Amerika umumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Akankah konflik tiga negara ini akan menjadi konflik darat? Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, seiring meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran.
Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Mukni pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Sementara anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto terduga pelaku dan meminta kasus diusut tuntas. Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang mengetahui kejadian bisa melapor dan memberikan informasi. Sementara PBB melalui akun media sosialnya juga menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang dialami Andri Yunus dan menyebut sebagai tindakan pengecut. PBB mendesak pemerintah Indonesia mengungkap teror yang dialami aktivis HAM ini. Di media sosial, unggahan tangkapan layar terduga pelaku penyiraman air keras beredar. Salah satunya anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto wajah terduga penyiram air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Rieke meminta kasus diusut tuntas. Dalam unggahan terlihat 2 pria yang diduga pelaku penyiram air keras, keduanya mengenakan baju senada berwarna biru. Salah satu pelaku menggunakan helm dan keduanya berboncengan naik motor metik warna putih. Namun foto tersebut diduga hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan analis kecerdasan perilaku Gusti Ayu Dewi. Selamat sore Bu Rieke, Bu Gusti Ayu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa iNews. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bu Rieke. Bu Rieke, sebelumnya ini kan mengunggah foto pelaku penyiraman di medsos. Bagaimana nih Anda melakukan proses verifikasi yang Anda lakukan terkait foto itu? Saya menampilkan saja yang sudah ramai di media sosial begitu. Karena menurut saya jangan ini mulai digeser bahwa ini AI atau bukan begitu ya, bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan, iya. Tetapi menurut saya kita jangan dibelokkan bahwa ini persoalan, katakanlah termasuk saya mengunggah bahwa ini kemungkinan bukan orang itu. Saya tanya balik, kalau begitu mana dong yang sebenarnya gitu kan. Karena apa? Karena ini peristiwa yang berdekatan dari peristiwa ini 12 Maret, penyiraman air keras kepada rekan kita Andri, dan kemudian tanggal 2 Maretnya adalah pembunuhan terhadap seorang aktivis pelabuhan juga begitu, yang kalau kita nggak cepat
main tensi saya kira juga ini akan miss begitu, dan alhamdulillah kemudian akhirnya mendapatkan respon dari Presiden Prabowo yang langsung menginstruksikan kepada Kapolri begitu. Karena saya berpikirnya saya nggak mau lagi nih kita kecele begitu, kemudian nanti bahwa ada orang mungkin yang akan ditangkap begitu, tetapi mungkin bukan orang itu begitu, dan kemudian motifnya sudah dikatakan misalnya pada kasus Pak Hermanto ini kan hanya 10 hari Mbak perbedaan waktunya begitu. Tidak bisa dilihat sesuatu kalau saya dalam kacamata politik, sesuatu itu seperti tidak terkorelasi, tidak sengaja, tetapi kok sistematis begitu. Ada pola-pola yang sistematis yang entah maksudnya apa begitu. Maka saya katakan ini seperti ada cipta kondisi. Nah, saya memang sengaja, saya tidak menelusuri apakah ini benar atau tidak. Saya lempar ini ke publik begitu agar kemudian bisa ditampilkan foto yang benar-benar asli. Baik. Saya mau ke Bu Gusti Ayu. Bu Gusti Ayu, di medsos ini kan Anda menyatakan foto wajah yang beredar itu AI. Apa indikator yang membuat Anda sampai ke kesimpulan itu? Karena sudah dianalisis Mbak, mungkin sedikit latar belakang ya. Saya analis perilaku, tapi saya juga mendalami AI. Kenapa? Karena yang saya dalami selama 15 tahun itu perilaku manusia, dan AI itu adalah manusia palsu atau akal imitasi. Nah, analisis tentang foto tersebut palsu sudah saya unggah di medsos saya, karena memang benar ada yang mempertanyakan segala kan pernyataan saya sendiri tuh yang dipakai ya, segala sesuatu yang tidak ada fakta, tidak ada data itu adalah fitnah gitu ya. Dan saya setuju ya dengan pertanyaan Bu Rike bahwa jangan fokus kepada substansi ini foto AI atau foto orang asli, tapi fokuslah pada bagaimana kasus ini terungkap. Namun yang perlu dipahami adalah ketika sesuatu itu dilempar ke medsos, pengguna media sosial ini kan beragam ya. Ada yang bisa mengambil jeda untuk menganalisis secara kritis, tapi banyak juga yang mudah terbakar secara emosi. Kita belajar dari peristiwa yang lalu, ya tahun lalu, bagaimana kemarahan masyarakat di media sosial itu bahkan bisa berujung kepada aksi-aksi massa, begitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah apabila pernyataan-pernyataan yang bisa memicu masyarakat gitu ya, jika tidak dikelola dengan hati-hati, ini bisa berujung kepada kemarahan massa, kemarahan masyarakat yang ujung-ujungnya menjadi negara ini tidak stabil gitu. Baik. Saya menyoroti bahwa kasus teror ini kan sepertinya sudah berulang kali nih, mulai dari yang kasus kepala babi ya, pengiriman kepala babi kepada salah satu media. Kemudian yang kemarin surat beberapa influencer terima surat. Nah, teror yang tidak terungkap itu menghasilkan teror yang baru. Karena teror itu sesuatu yang tidak bisa diduga kan, tidak bisa dikelola. Nah, jangan sampai pernyataan Ibu Rike yang menyatakan ada cipta kondisi ini menghasilkan anak teror gitu. Jadi sudah terteror kita ini sebagai masyarakat. Saya kan juga jadi berpikir ya, kadang-kadang saya kritis di medsos, kadang-kadang ya karena kesibukan ya, saya bukan konten kreator, saya silent gitu. Jadi jangan sampai kita sudah ketakutan nanti kalau bersuara dapat teror, ada teror baru lagi nih, skenario cipta kondisi. Demikian. Baik, silakan tanggapannya Ibu Rike. Ya, nggak masalah juga, karena orang harus tahu bahwa kita dalam kondisi terteror, bahwa manajemen dari konflik itu penting. Oleh karena itu saya kira kita mengapresiasi Presiden akhirnya mengeluarkan instruksi langsung kepada Kapolri begitu, bahwa harus ada penanganan yang serius, termasuk Komisi 3, pimpinan Komisi 3, Komisi 13 begitu. Ini memang bukan sesuatu, saya kira kebetulan tesis saya tentang banality of evil, mengungkap kekerasan negara begitu, bagaimana kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir, kita kadang-kadang tidak berani mengungkapkan. Teror is teror begitu, teror is teror, tapi bukan berarti kita dengan mudah. Justru saya melakukan itu karena supaya orang aware, jangan sampai ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri begitu ya, dalam analisis politik begitu.
bukan sesuatu yang berdiri sendiri, yang tidak terkorelasi satu dengan yang lain. Atau ketika saya kembali pada kasusnya Pak Hermanto, kasus korupsi yang diungkapnya pun itu tidak berdiri sendiri, bahkan bukan hanya tentang Indonesia, ini menyangkut geopolitik dan geoekonomi. Jadi menurut saya gak apa-apa, bersuara saja begitu. Bersuara saja, dan saya terima kasih jika ada yang menganalisis ini AI. Saya juga tidak tahu kalau ini wawancaranya soal AI atau bukan. Saya tidak dikasih tahu tadi sama yang menghubungi. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa teman-teman di seluruh tanah air bersuaralah untuk hal-hal seperti ini begitu, dan tidak mudah untuk dibelokkan. Kita harus bergandengan tangan di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi seperti ini. Kasus-kasus kekerasan di dalam negeri tentu harus kita respon dengan baik, tetapi bukan berarti kita tidak bergandengan tangan begitu, karena apapun dalam kondisi seperti saat ini dengan kemudian gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh krisis dari perang kemudian ada efek domino dan sebagainya, di tengah kita juga ada kenaikan harga kebutuhan pokok. Isu seperti ini perlu kita hadirkan, iya, tetapi juga tidak perlu ditutup-tutupi, karena saya kira Presiden Prabowo sendiri sudah menginginkan ini dibuka. Justru ketika kasus seperti ini dibuka, maka teror itu akan berjarak begitu. Tapi kalau kita kemudian bersembunyi dengan alasan ini teror, kehidupan ini saya kira apalagi untuk menengah ke bawah sudah teror yang luar biasa. Jadi dengan segala hormat saya kira mari kita menyuarakan agar ada solusi usut tuntas, bukan hanya eksekutor di lapangan tetapi juga dalangnya. Saya katakan ini analisis saya mungkin juga salah, tetapi tidak ada salahnya kalau saya salah. Saya katakan, barangkali ini ada cipta kondisi, bukan berarti menutup kemungkinan tidak ada cipta kondisi, karena ada pola yang berulang begitu, sehingga ini ada sesuatu. Mohon maaf, saya ingin mengatakan, kalau saya terus mengatakan di medsos saya, ini ada persoalan, ada pihak-pihak yang juga ingin membenturkan kita satu sama lain begitu. Tapi di luar itu semua, baik Mbak. Terakhir saya ingin menegaskan, yang penting usut tuntas, tangkap pelaku dan dalangnya, ungkap motifnya. Terima kasih untuk Presiden yang sudah mengeluarkan instruksi kepada Kapolri. Baik, terima kasih Ibu Rike dan Ibu Gusti Ayu Dewi sudah bergabung di Anyusara. Kembali di Anyusara pemirsa, 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan pemudik. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang sejak Minggu pagi. Antrean panjang di area counter check-in penerbangan domestik. Rute penerbangan favorit adalah Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan juga Padang. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada tanggal 18 Maret nanti. Puncak arus mudik, sejumlah pemudik motor kedapatan nekat membawa bayi mungilnya mudik naik motor. Sementara satu keluarga memilih mudik naik bajai ke Tegal, Jawa Tengah demi ngirit ongkos. Terik matahari di jalur Pantura tak menyurutkan pemudik untuk pulang ke kampung halaman, termasuk pemudik motor. Di tengah padatnya arus mudik, masih banyak pemudik motor nekat membawa anak mereka, bahkan yang masih bayi. Bayi digendong di pangkuan ibunya, sementara sang kakak duduk di depan dekat kemudi. Selain alasan berkumpul bersama keluarga, para pasutri pemudik motor ini mengaku ingin memperkenalkan bayi mungil mereka ke kakek nenek dan keluarga di kampung halaman. Kumpul keluarga sih, sama bawa ini cucu. Oh, bawa cucu? Iya. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali bawa bayi. Oke, hadiah orang tua juga tadi ya? Bisa jadi. Nah, harapannya di lebaran kali ini dengan ngirim bayi ke kampung halaman udah? Senang banget, karena lebaran pertama sih punya bayi. Tanya mudik dengan motor, sejumlah pemudik juga memilih mengendarai bajai. Badri, sopir bajai ini memboyong keluarganya menuju kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Murah jadi alasan Badri mudik naik bajai dan bisa beristirahat kapanpun ia mau.
Jadi dari rumah ke rumah praktis, nggak ada suatu halangan apapun. Ini tiap tahun Pak? Tiap tahun. Keluarga. Berarti menghemat ongkos Pak ya? Iya, ngirit ongkos. Badri tak sendirian, ia mudik beriringan bersama rekan pengendara bajai lainnya. Tim kontributor iNews melaporkan. Arus mudik di jalur Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu sore terpantau mulai ramai oleh pemudik motor. Dan untuk mengetahui pantauan arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Camar Haenda di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore Camar, bagaimana terpantau di kawasan Kalimalang, Bekasi? Apakah ada kepadatan kendaraan? Ya baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Hari ini saya berada di titik yang krusial di mana ini merupakan Simpang Mega Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi titik utama untuk bisa memantau bagaimana sebetulnya lalu lintas daerah Jakarta menuju arah timur, begitupun juga sebaliknya, terutama ke jalur Pantura. Jalur Pantura ke arah timur tentunya di Bekasi ini menjadi salah satu titik yang biasanya digunakan oleh masyarakat, jalur alternatif, jalur arteri, terutama bagi para pemotor. Namun dapat kami sampaikan situasi dan kondisi saat ini terpantau tidak terlalu padat. Artinya memang kepadatan ini terjadi dikarenakan masyarakat yang pulang bekerja. Namun informasi yang kami dapat dari petugas lalu lintas bahwasanya apabila dibandingkan dengan hari-hari biasanya intensitasnya cukup padat. Contohnya di 1 minggu kemarin ini sudah terpantau pergerakan dari para pemudik. Ini dimulai pada hari ini berkaitan dengan jumlah pemotor yang juga semakin ramai. Dikarenakan biasanya masyarakat ataupun juga para pemudik yang melintas di jalur ini merupakan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Adapun untuk sistem rekayasa lalu lintas sebetulnya sudah dilakukan sejak 2 hari lalu atau pada 13 Maret 2025. Hal tersebut adalah antisipasi untuk kemacetan yang biasanya terjadi di kawasan ini. Kalau kita lihat dari arteri Malang ataupun juga Simpang Arta kemudian juga menuju ke arah timur, ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Ada juga sejumlah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, diantaranya adalah pengurangan kendaraan sumbu 3 yang sampai dengan saat ini kami masih melihat ternyata masih ada. Artinya tadi kami juga bertanya kepada petugas bahwa ini dilakukan secara situasional, mengingat kepadatan dari kendaraan yang ada di kawasan ini akan terjadi diprediksi 3 hari menjelang Lebaran antara tanggal 20 atau 21, artinya akan terjadi pada tanggal 17 ataupun juga 18. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang paling mencolok, diantaranya adalah pengulangan U-turn ataupun juga titik putar balik. Di mana titik putar balik ini adalah salah satu alasan mengapa terjadinya simpul kemacetan dan juga ketersendatan yang biasanya terjadi terutama di jam-jam padat. Kemudian pihak dari Pemkot Bekasi sebetulnya juga sudah mempersiapkan 18 titik posko mudik agar masyarakat bisa pergi mudik dengan aman dan juga nyaman. Namun melihat kepada situasi dan kondisi saat ini ternyata masih kondusif meskipun intensitas kendaraan terutama pemotor sudah mulai terpantau lebih banyak dibandingkan dengan 1 minggu sebelumnya. Dan diprediksi secara nasional memang ada 143 juta masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan mudik hari ini. Kemudian juga pemerintah juga menghimbau bahwasanya akan ada sekresi yang dilakukan. Sekresi ini adalah berkaitan dengan periode mudik yang terbagi ke dalam 3 periode. Dan diharapkan masyarakat apabila Anda pemirsa di rumah yang sudah memiliki waktu untuk bisa mudik lebih awal, itu akan lebih baik, tidak hanya bisa memiliki waktu yang lebih lama bersama dengan keluarga, namun juga bisa mengurangi ataupun juga menghindari intensitas bertemunya kemacetan yang begitu panjang, tidak hanya di wilayah Bekasi namun juga di sejumlah wilayah aglomerasi yang ada di Jakarta. Sementara demikian Diandra. Baik. Terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda langsung dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa News sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kevin Pakan. Halo Kevin, bagaimana nih sore ini, masih semangat terus? Ya, halo selamat sore Diandra dan pemirsa, tentunya masih semangat terus ya. Ini sore pemirsa masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya.
Amerika Serikat Israel dengan Iran memanas, Amerika Serikat mengirim 2.500 marinir ke Timur Tengah. Enam hari jelang Idul Fitri, arus mudik mencapai puncaknya. Jalur Pantura mulai dipadati kendaraan pemudik. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramla dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramla yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Serangan rudal Israel menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu waktu setempat. 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Sebuah serangan rudal menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah pada Sabtu waktu setempat. Media Iran melaporkan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Para korban merupakan pekerja yang berada di dalam pabrik saat rudal menghantam lokasi. Rudal itu menghantam sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Diketahui, serangan terjadi pada hari kerja ketika aktivitas produksi sedang berlangsung. Pemerintah Iran. Pemirsa, pemudik di Pelabuhan Merak, Banten mulai alami peningkatan. Ribuan pemudik, baik menggunakan kendaraan pribadi, bus maupun penumpang perorangan mulai padati pelabuhan untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Antrean kendaraan pemudik terlihat menunggu kedatangan kapal di Pelabuhan Merak, Banten. Dalam 24 jam terakhir, 48.000 pemudik telah diangkut menuju Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai puncak arus mudik pada H-4 dan H-3 atau tepatnya pada 17 dan 18 Maret 2026. Sementara di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek pada Minggu sore masih terpantau lancar dan belum terpantau padat. Sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta telah disiapkan jika kondisi kendaraan terpantau padat. Rencananya sistem kontraflow akan dimulai di kilometer 54 Karawang Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Steven Patinama di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek dan Bagus Prasetya Adi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat sore, rekan-rekan. Kita akan ke Steven terlebih dahulu. Steven, bagaimana situasi terkini di sana?
Baik, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Untuk terkait situasi yang Anda tanyakan, memang setelah mendekati atau setelah jam berbuka puasa ini, di rest area 57 tempat saya melaporkan saat ini memang mulai sedikit terlihat ramai begitu oleh kendaraan pemudik yang akan menuju sejumlah daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Karena lokasi ini merupakan rest area yang cukup di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang sejak minggu sore tadi seperti yang saya pantau, kondisinya dan lalu lintasnya memang masih terpantau lancar dan juga cenderung normal. Belum terjadi atau terlihat kepadatan yang menunjukkan bahwa sebentar lagi atau sesaat lagi akan memasuki masa Hari Raya Idul Fitri begitu. Bahkan tempat pada minggu sore tadi, Kakor Lantas Polri pun sempat mendatangi rest area 57 untuk melakukan pemantauan dan juga pengecekan terhadap suasana dan arus lalu lintas yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek dengan mendatangi posko terpadu operasi ketupat Lodaya yang merupakan posko bentukan dari Polda Jawa Barat. Tadi Korlantas Polri juga sempat menyatakan bahwa kondisi arus lalu lintas maksud saya sampai saat ini memang cenderung kondusif dan masih normal dan belum terjadi peningkatan signifikan begitu. Dan jika nanti akan terjadi lonjakan, Korlantas Polri menyebutkan akan menerapkan sistem kontraflow jika volume kendaraan mencapai 5.500 kendaraan per 1 jam yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Hingga nanti akan berjalan bertahap begitu hingga akan diputuskan atau menjalankan maksud saya sistem one way atau tidak dengan melihat situasi arus lalu lintas yang akan terjadi ke depannya. Korlantas juga menyebut prediksi puncak arus mudik akan diprediksi terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 mendatang yang merupakan hari terakhir masyarakat bekerja ataupun dimulainya hari cuti bersama begitu. Untuk pengendara yang nanti akan melintasi ruas tol Jakarta Cikampek dapat memanfaatkan sistem kontraflow yang akan diterapkan jika akan terjadi kepadatan. Namun saya sarankan bagi pengendara yang akan memilih melewati jalur atau lajur kontraflow hendaknya memperhatikan kondisi badan kendaraan dan juga posisi bahan bakar kendaraan karena lajur kontraflow tersebut berada di ruas yang berlawanan arah begitu. Jadi sehingga tidak ada tempat untuk berhenti ataupun menepi jika terjadi sesuatu pada kendaraan ataupun kondisi fisik Anda. Disarankan bagi Anda yang ragu-ragu untuk memanfaatkan jalur kontraflow karena kondisi badan dan kendaraan tidak memungkinkan ataupun kondisi bahan bakar menipis, diharapkan menggunakan lajur yang biasa karena di sepanjang jalan ruas tol Jakarta Cikampek terdapat sejumlah rest area yang dapat dimanfaatkan untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar dan mengecek kondisi kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan jauh menuju kampung halaman di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga yang terjauh adalah Jawa Timur. Seperti rest area 57 ini yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan memeriksa kondisi kendaraan. Balik Anda, Kevin. Baik, hingga sore ini kepadatan belum terjadi di kilometer 57 Jakarta Cikampek. Selanjutnya kita akan bergeser ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Bagus. Bagus, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Baik, Kevin dan juga pemirsa dapat kami informasikan terkait pantauan kami di arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Kami melihat bahwa ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, naik bus dan juga penumpang perorangan sudah mulai memadati Pelabuhan Merak yang ingin menyeberangi Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Di mana menurut data dari ASDP Indonesia Ferry mengatakan bahwa untuk kepadatan atau untuk volume kendaraan yang
masuk ke Pelabuhan Merak saat ini sudah mencapai 48.000 kendaraan yang dimana nanti jumlahnya akan terus bertambah hingga H-3 dan H-4 tepatnya pada tanggal 17 dan 18 Maret 2026 yang dimana nantinya juga pihak ASDP untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik di puncak arus mudik, ASDP menyediakan setidaknya 20 hingga 33 kapal yang beroperasi selama 24 jam. Untuk malam saat ini kami melihat memang tadi sempat sore ada antrian kendaraan untuk masuk ke kapal untuk menyeberangi Pelabuhan Merak ini menuju Sumatera. Namun untuk pantauan malam hari ini kami melihat sudah tidak ada antrian, di mana ASDP ketika nanti ada kepadatan di Pelabuhan Merak akan menggunakan beberapa skema. Pertama skema delaying system, kedua buffer zone. Buffer zone ada parkir, di mana dan ketiga adalah single ticket, di mana delaying system ini nantinya akan diberlakukan ketika ada kepadatan di Pelabuhan Merak, di mana pihak SDP dan pihak kepolisian akan memberhentikan sementara kendaraan di pintu-pintu pelabuhan, di mana nanti ketika kondisi di Pelabuhan Merak, di dermaga Merak tidak padat dan kapal sudah tersedia, baru nanti mobil tersebut akan dimasukkan ke Pelabuhan Merak untuk menyeberangi Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk buffer zone sendiri atau parkir, di mana sejumlah titik ruas ASDP sudah menyediakan beberapa kantong-kantong parkir yang dimana nanti kalau ada kepadatan, di mana nanti diarahkan kendaraan tersebut ke kantong parkir tersebut yang dapat menampung sehingga 2.000 hingga 4.000 kendaraan. Dan untuk yang ketiga single taking, yang dimana single taking tiket ini adalah penyamaan tarif tiket reguler, di mana ASDP selama arus mudik 2026 tidak mengaktifkan tiket eksekutif selama arus mudik 2026. Dan Kevin dan pemirsa, dapat kami informasikan juga ketika siang hari memang ini kondisi di Pelabuhan Merak ini sangat cerah dan terik sehingga tadi saya sempat merasakan panasnya 32 derajat, di mana itu merupakan tantangan bagi para pemudik untuk menyeberangi Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Terus kami akan mengupdate sampai puncak arus mudik di tanggal 17 dan 18 Maret 2026. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, ribuan pemudik telah tiba di Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih Bagus atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya ada Steven Patinama di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, melakukan perjalanan mudik di siang hari seringkali menjadi tantangan bagi para pemudik. Cuaca panas saat kondisi lalin padat bisa membuat tubuh menjadi tidak nyaman, bahkan memicu demam. Namun para pemudik kini memiliki solusi yang praktis untuk menjaga kenyamanan selama perjalanannya. Dan berikut laporan Wenda Nura dengan juru kamera Laksana dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Pemirsa, meskipun belum memasuki puncak arus mudik lebaran, tapi di Terminal Bis Pulau Gebang ini sudah menunjukkan keramaian. Artinya sudah banyak para pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya. Nah, meskipun cuaca saat ini sedang panas, terik, tapi tidak menurunkan semangat mereka untuk melakukan perjalanan mudiknya. Nah, sepertinya mereka ini memiliki solusinya masing-masing untuk mengatasi panas terik seperti ini. Kita coba tanyakan langsung. Halo, selamat siang Mas, Mbak. Maaf ganggu sebentar, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya. Maaf, Mas sama Mbaknya ini mau mudik kemana ya? Kita mau mudik ke Solo. Ke Solo, oke. Mas, kenapa sih memilih mudik di siang hari terus lagi panas-panasnya begini? Terus dari Masnya ada solusi nggak untuk mengatasi itu? Walaupun panas, ya kami mudik di siang hari bikin kami aman, nyaman. Dan yang paling penting tuh persiapan udah matang, Mbak. Nah, yang paling penting buat di perjalanan kami itu kami sedia ini, Bye-Bye Fever, varian dewasa yang bisa dibeli di Indomaret terdekat. Iya, benar juga. Bye-Bye Fever nggak hanya untuk teman pada anak, tapi solusi saat gerah yang memberikan rasa nyaman hingga 10 jam selama perjalanan. Jadi mudik tetap rasanya lebih nyaman dan atau jadi adem di siang hari, Kak, gitu. Oke, luar biasa, ternyata punya solusinya ya. Baik, kalau gitu terima kasih, hati-hati di perjalanan ya.
Ya itu dia pemirsa, ternyata memang para pemudik ini memiliki solusinya masing-masing dan ternyata ada plester kompres sejuk yang tidak hanya bisa menurunkan demam tapi juga bisa menjadi solusi saat kegerahan terutama pada saat di perjalanan. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, jangan lupa untuk selalu membawa plester kompres sejuk kesayangan Anda untuk menemani perjalanan agar perjalanan Anda aman, nyaman, dan selamat sampai ke tujuan. Dari Jakarta, Wenda Nura Laksana, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Jembana, Bali, kemacetan mengular hingga 36 km. Panjangnya kemacetan dan teriknya cuaca membuat belasan pemudik pingsan. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik wanita pingsan menangis. Pemudik wanita yang pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantre. Ribuan pemudik hari ini menyerbu Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Antrean pemudik mengular sepanjang 36 km. Bahwa ada 17 orang dari pemudik yang mengalami gangguan kesehatan. 16 orang itu diantaranya adalah pingsan karena sesak nafas karena cuaca panas. Yang setelah mendapat penanganan dari Sidokas Polda Jembrana, yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan. Kendaraan pemudik didominasi motor, roda 4 hingga bus. ASDP sudah menyiapkan tenda di luar pelabuhan namun tidak bisa menampung banyaknya pemudik roda 2. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Jembana, Bali, kemacetan mengular hingga 36 km. Panjangnya kemacetan dan teriknya cuaca membuat belasan pemudik pingsan. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik wanita pingsan menangis. Pemudik wanita yang pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantre. Ribuan pemudik hari ini menyerbu Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Antrean pemudik mengular sepanjang 36 km. Bahwa ada 17 orang dari pemudik yang mengalami gangguan kesehatan. 16 orang itu diantaranya adalah pingsan karena sesak nafas karena cuaca panas. Yang setelah mendapat penanganan dari Sidokas Polda Jembrana, yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan. Kendaraan pemudik didominasi motor, roda 4 hingga bus. ASDP sudah menyiapkan tenda di luar pelabuhan namun tidak bisa menampung banyaknya pemudik roda 2. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, melakukan perjalanan mudik di siang hari seringkali menjadi tantangan bagi para pemudik. Cuaca panas saat kondisi lalin padat bisa membuat tubuh menjadi tidak nyaman, bahkan memicu demam. Namun para pemudik kini memiliki solusi yang praktis untuk menjaga kenyamanan selama perjalanannya. Dan berikut laporan Wenda Nura dengan juru kamera Laksana dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta.
pemirsa, meskipun belum memasuki puncak arus mudik lebaran, tapi di Terminal Bis Pulau Gebang ini sudah menunjukkan keramaian. Artinya sudah banyak para pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya. Nah, meskipun cuaca saat ini sedang panas, terik, tapi tidak menurunkan semangat mereka untuk melakukan perjalanan mudiknya. Nah, sepertinya mereka ini memiliki solusinya masing-masing untuk mengatasi panas terik seperti ini. Kita coba tanyakan langsung. Halo, selamat siang Mas, Mbak. Maaf ganggu sebentar, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya. Maaf, Mas sama Mbaknya ini mau mudik kemana ya? Kita mau mudik ke Solo. Ke Solo, oke. Mas kenapa sih memilih mudik di siang hari terus lagi panas-panasnya begini? Terus dari Masnya ada solusi nggak untuk mengatasi itu? Walaupun panas, ya kami mudik di siang hari bikin kami aman, nyaman. Dan yang paling penting tuh persiapan udah matang, Mbak. Nah, yang paling penting buat di perjalanan kami itu kami sedia ini Bye Bye Fever varian dewasa yang bisa dibeli di Indomaret terdekat. Iya, benar juga. Bye Fever nggak hanya untuk demam pada anak, tapi solusi saat gerah yang memberikan rasa nyaman hingga 10 jam selama perjalanan. Jadi mudik tetap rasanya lebih nyaman dan atau jadi adem di siang hari, Kak, gitu. Oke, luar biasa, ternyata punya solusinya ya. Baik, kalau gitu terima kasih, hati-hati di perjalanan ya. Ya itu dia pemirsa, ternyata memang para pemudik ini memiliki solusinya masing-masing dan ternyata ada plester kompres sejuk yang tidak hanya bisa menurunkan demam tapi juga bisa menjadi solusi saat kegerahan terutama pada saat di perjalanan. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, jangan lupa untuk selalu membawa plester kompres sejuk kesayangan Anda untuk menemani perjalanan agar perjalanan Anda aman, nyaman dan selamat sampai ke tujuan. Dari Jakarta, Wenda Nura Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik di Pelabuhan Merak, Banten mulai alami peningkatan. Ribuan pemudik baik menggunakan kendaraan pribadi, bus maupun penumpang perorangan mulai padati pelabuhan untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Antrean kendaraan pemudik terlihat menunggu kedatangan kapal di Pelabuhan Merak, Banten. Dalam 24 jam terakhir, 48.000 pemudik telah diangkut menuju Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai puncak arus mudik pada H-4 dan H-3 atau tepatnya pada 17 dan 18 Maret 2026. Sementara di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek pada Minggu sore masih terpantau lancar dan belum terpantau padat. Sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta telah disiapkan jika kondisi kendaraan terpantau padat. Rencananya sistem kontraflow akan dimulai di kilometer 54 Karawang Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Stephen Patinama di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek dan Bagus Prasetya Adi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Stephen terlebih dahulu. Stephen, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Untuk terkait situasi yang Anda tanyakan, memang setelah mendekati atau setelah jam berbuka puasa ini, di rest area 57 tempat saya melaporkan saat ini memang mulai sedikit terlihat ramai begitu oleh kendaraan pemudik yang akan menuju sejumlah daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Karena lokasi ini merupakan rest area yang cukup di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang sejak minggu sore tadi, seperti yang saya pantau, kondisinya dan lalu lintasnya memang masih terpantau lancar dan juga cenderung normal. Belum terjadi atau terlihat kepadatan yang menunjukkan bahwa sebentar lagi atau sesaat lagi akan memasuki masa Hari Raya Idul Fitri begitu. Bahkan tempat pada minggu sore tadi
Kakor Lantas Polri pun sempat mendatangi rest area 57 untuk melakukan pemantauan dan juga pengecekan terhadap suasana dan arus lalu lintas yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek dengan mendatangi posko terpadu operasi ketupat Lodaya yang merupakan posko bentukan dari Polda Jawa Barat. Tadi Korlantas Polri juga sempat menyatakan bahwa kondisi arus lalu lintas maksud saya sampai saat ini memang cenderung kondusif dan masih normal dan belum terjadi peningkatan signifikan begitu. Dan jika nanti akan terjadi lonjakan, Korlantas Polri menyebutkan akan menerapkan sistem kontraflow jika volume kendaraan mencapai 5.500 kendaraan per 1 jam yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Hingga nanti akan berjalan bertahap begitu hingga akan diputuskan atau menjalankan maksud saya sistem one way atau tidak dengan melihat situasi arus lalu lintas yang akan terjadi ke depannya. Korlantas juga menyebut prediksi puncak arus mudik akan diprediksi terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 mendatang yang merupakan hari terakhir masyarakat bekerja ataupun dimulainya hari cuti bersama begitu. Untuk pengendara yang nanti akan melintasi ruas tol Jakarta Cikampek dapat memanfaatkan sistem kontraflow yang akan diterapkan jika akan terjadi kepadatan. Namun saya sarankan bagi pengendara yang akan memilih melewati jalur atau lajur kontraflow hendaknya memperhatikan kondisi badan kendaraan dan juga posisi bahan bakar kendaraan karena lajur kontraflow tersebut berada di ruas yang berlawanan arah begitu. Jadi sehingga tidak ada tempat untuk berhenti ataupun menepi jika terjadi sesuatu pada kendaraan ataupun kondisi fisik Anda. Disarankan bagi Anda yang ragu-ragu untuk memanfaatkan jalur kontraflow karena kondisi badan dan kendaraan tidak memungkinkan ataupun kondisi bahan bakar menipis, diharapkan menggunakan lajur yang biasa karena di sepanjang jalan ruas tol Jakarta Cikampek terdapat sejumlah rest area yang dapat dimanfaatkan untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar dan mengecek kondisi kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan jauh menuju kampung halaman di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga yang terjauh adalah Jawa Timur. Seperti rest area 57 ini yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan memeriksa kondisi kendaraan. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, hingga sore ini kepadatan belum terjadi di kilometer 57 Jakarta Cikampek. Selanjutnya kita akan bergeser ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Bagus. Bagus, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Baik, Kevin dan juga pemirsa dapat kami informasikan terkait pantauan kami di arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Kami melihat bahwa ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, naik bus dan juga penumpang perorangan sudah mulai memadati Pelabuhan Merak yang ingin menyeberangi Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Di mana menurut data dari ASDP Indonesia Ferry mengatakan bahwa untuk kepadatan atau untuk volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak saat ini sudah mencapai 48.000 kendaraan yang dimana nanti jumlahnya akan terus bertambah hingga H-3 dan H-4 tepatnya pada tanggal 17 dan 18 Maret 2026 yang dimana nantinya juga pihak ASDP untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik di puncak arus mudik, ASDP menyediakan setidaknya 20 hingga 33 kapal yang beroperasi selama 24 jam. Untuk malam saat ini kami melihat memang tadi sempat sore ada antrian kendaraan untuk masuk ke kapal untuk menyeberangi Pelabuhan Merak ini menuju Sumatera. Namun untuk pantauan malam hari ini kami melihat sudah tidak ada antrian, di mana ASDP ketika nanti ada kepadatan di Pelabuhan Merak akan menggunakan beberapa skema. Pertama skema delaying system, kedua buffer jam ada parkir, di mana dan ketiga adalah single tiket, di mana delaying system ini nantinya akan diberlakukan ketika ada kepadatan di Pelabuhan Merak, di mana pihak SDP dan pihak kepolisian akan memberhentikan sementara kendaraan di pintu pelabuhan, di mana nanti ketika nanti kondisi
di Pelabuhan Merak, di dermaga Merak tidak padat dan kapal sudah tersedia, baru nanti mobil tersebut akan dimasukkan ke Pelabuhan Merak untuk menyeberangi Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk buffer zone sendiri atau parkir, di mana sejumlah titik ruas ASDP sudah menyediakan beberapa kantong-kantong parkir yang di mana nanti kalau ada kepadatan, di mana nanti diarahkan kendaraan tersebut ke kantong parkir tersebut yang dapat menampung sehingga 2.000 hingga 4.000 kendaraan. Dan untuk yang ketiga, single taking, yang di mana single taking tiket ini adalah penyamaan tarif tiket reguler, di mana ASDP selama arus mudik 2026 tidak mengaktifkan tiket eksekutif selama arus mudik 2026. Dan Kevin dan pemirsa, dapat kami informasikan juga ketika siang hari memang ini kondisi di Pelabuhan Merak ini sangat cerah dan terik, sehingga tadi saya sempat merasakan panasnya 32 derajat, di mana itu merupakan tantangan bagi para pemudik untuk menyeberangi Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Terus kami akan mengupdate sampai puncak arus mudik di tanggal 17 dan 18 Maret 2026. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, ribuan pemudik telah tiba di Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih Bagus atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya ada Steven Patinama di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, MNC Lido City bersama MNC Peduli dan Pemdes Wates Jaya Bogor, Jawa Barat menggelar program Bazar Sembako Murah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Kabupaten Bogor dalam penuhi kebutuhan bahan pokok. Suasana Bazar Ramadan di Soekarno Park, kawasan KEK MNC Lido City dipadati warga desa Wates Jaya dan sekitarnya. Mereka antusias membeli paket sembako yang disediakan dengan harga terjangkau melalui program Bazar Sembako Murah. Kegiatan yang digelar KEK MNC Lido City bersama MNC Peduli dan Pemdes Wates Jaya ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat. Warga bisa membawa pulang paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan mie instan dengan menukarkan kupon seharga Rp5.000. Kegiatan ini sebagai upaya membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan di tengah bulan puasa atau bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini. Kemudian untuk menjaga hubungan baik MNC Lido City dengan kawasan sekitar. Tingginya animo masyarakat, 400 sembako yang disediakan MNC Lido City ludes terjual. Alhamdulillah kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat Desa Wates Jaya di tengah bulan suci Ramadan ini dan harga bahan pokok yang menanjak. Dengan kita mengadakan bazar ini sangat membantu sekali buat kehidupan masyarakat Desa Wates Jaya. Bazar sembako murah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Selamat sore, mohon izin Panglima. Oh, sore Mbak. Saya mengganggu waktunya nih. Mohon maaf ya Panglima ya. Ini seru sekali lagi memberi makan rusa-rusa. Memang biasa di sore hari seperti ini atau memang ada dua waktu Pak, pagi dan sore? Dia biasa sarapan pagi kayak kita, makan siang, juga makan sore. Biasanya menjelang saya pulang dari kantor. Oh, siap. Ini adalah salah satu kekuatan buat Korps Marinir. Kita harus mencintai sesama, termasuk makhluk Tuhan, rusa ini. Menarik sekali nih pemirsa. Saat ini pasti Anda penasaran, saya sedang bersama dengan sosok pemimpin yang luar biasa sekali nih. Siapakah beliau? Beliau merupakan Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal Marinir Dr. Andy Supardi. Selama bulan suci Ramadan ini ada kegiatan yang berbeda nggak sih? Secara umum kegiatan di Korps Marinir bulan puasa dengan bulan yang lain ya relatif hampir sama. Ginsik tetap masih ada, harus ya, wajib olahraga ya? masih ada, kemudian lari masih ada, latihan masih ada, harus. Tidak ada istilah karena puasa kemudian istirahat. Oh, nah, sama itu ditingkatkan, cuma porsinya disesuaikan. Disesuaikan. Betul. Bahkan di bulan Ramadan ini ada hal-hal yang lebih positif. Apa itu Pak? Hal-hal yang seperti misalkan ada
kultum, selesai sholat zuhur bisa kita lakukan, kemudian ada kajian keagamaan, kemudian ada Buka bersama mungkin? buka bersama, Ada berbagi nggak Pak? ada dengan berbagi, masyarakat? yang pasti itu Oke. kita berbagi kepada sesama, kegiatan sosial, bahkan ke anak yatim, kemudian warakawuri dan lain-lain. Jadi kita malah lebih banyak kegiatannya. Aktif ya, Pak, ya? Kita aktif, jangan sampai bulan Ramadan yang sangat istimewa ini Penuh berkah, berbagi penuh berkah ya Pak? Betul, jangan sampai hilang sia-sia. Iya. Kita manfaatkan momentum yang luar biasa ini, karena disitulah yang untuk memperkuat sebagai seorang pemimpin atau seorang pasukan ada di bulan Ramadan. Allah sudah menjanjikan di sana ada satu malam yang lebih hebat atau lebih baik dari 1000 bulan. Atau kalau kita hitung secara waktu 83 tahun. Kita akan berbincang lagi lebih dalam seperti apa sih kegiatan beliau sehari-hari di masa Ramadan ini. Ada nggak menu spesialnya Panglima nih? Nanti kita kulik ya pemirsa. Ini markas Komando Korps Marinir. Ini heritage, Mbak, Iya. peninggalan Belanda. Nah, di samping sini kita bisa melihat ini para komandan-komandan Korps Marinir dari masa ke masa. Siap. Nah, kebetulan saya yang ke-26. Ada Panglima di sana ya? Iya, foto kami yang paling ujung sebagai penutup Komandan Korps Marinir ke-26. Kemudian sekaligus mengawali sebagai Panglima Korps Marinir yang pertama. Luar biasa. Ya, ini capaian. amanah, anugerah, sekaligus kepercayaan memulai sejarah Korps Marinir yang tadinya dipimpin oleh Mayor Jenderal atau Bintang 2, sekarang dipimpin oleh Letnan Jenderal atau Bintang 3. Semoga bisa menambah semangat dari Korps Marinir Harus sendiri, lebih semangat. Bintang 2 semangat, Bintang 3 lebih semangat. Gitu. Luar biasa. Ini nih yang saya suka nih dari Korps Marinir, semangatnya itu loh. Baik, boleh kita lihat-lihat ke sana paling silakan. Ini kemarin ya Panglima pelantikannya ya. Betul, Mbak. Agustus Ini tanggal 10 Agustus 2025, tempatnya di Batu Jajar. Kita waktu itu sama-sama dengan Panglima Kopassus, kemudian Panglima Kopasgat, dan Panglima Korps Marinir. Kemudian dari Kohanudas, satunya dari udara. Nah, Panglima ini yang menariknya lagi nih, di momen suci bulan Ramadan seperti ini, gimana caranya Panglima ini untuk menyemangati para prajurit untuk tetap prima dan semangat dalam bertugas? Memang sekilas sepertinya ada perbedaan, tetapi karena prajurit ini sudah malang melintang di sana, sudah didoktrin, sudah penuh pengalaman makan asam garam lah kira-kira seperti itu, sehingga perbedaan ini sangat tipis. Sehingga kegiatan di bulan biasa dengan bulan Ramadan hampir nyaris tidak ada perbedaan. Kira-kira semuanya dengan nilai ibadah, prajurit akan lebih semangat. Wah, ini ibadah, ini luar biasa. Jadi bekerja sambil ibadah. Panglima, ini saya penasaran banget dari tadi ya, di momen Ramadan seperti ini ada nggak sih menu khusus nih yang wajib ada gitu kalau Panglima mau buka? Apa tuh Panglima? Yang nggak boleh? Pasti kalau Ramadan harus ada kurma. Oke, baik. Yang kedua, biarpun dilarang dokter harus ada gorengan. Harus ada gorengan. Itu menu wajib. Tetep ya, Panglima ya. Karena buat prajurit marinir itu ya tidak ada menu yang mahal. Ya buat orang Indonesia memang kulturnya Itu yang paling cocok lah. belum ketemu gorengan kayaknya belum afdol Belum buka. afdol. Karena kalau mahal kita tugas ke hutan bingung nanti kan. Iya, Pokoknya siap. yang ya merakyat sajalah, yang sederhana. Baik Panglima. Lalu kalau di tengah kesibukan seperti ini nih, apalagi di tengah Ramadan gitu ya, pasti kan dengan kepadatannya Panglima antara tugas negara sama keluarga, bagi waktunya seperti apa nih? Nah, ini cukup menarik. Jadi di sisi lain bahwa tugas negara adalah kehormatan sekaligus kebanggaan buat prajurit itu. Kemudian yang kedua, puasa ini ibadah. Iya. Dua-duanya penting kan? Dua-duanya penting nih. Nah, kemudian yang ketiga, keluarga. Nah, keluarga ini penting sekali. Bagaimana cara memilah waktunya ini? Di antara tugas negara sebagai kehormatan, kemudian kewajiban kepada Yang Maha Pencipta karena adanya ibadah, kemudian keluarga sebagai penyemangat sekaligus penghangat kita untuk melakukan semuanya itu. Jadi apabila diramukan jadi satu, ini sesuatu yang luar biasa. Tanpa dorongan dari keluarga, wah, Nggak bisa ya. nggak bisa. Pasti akan terganggu. Tapi walau demikian, tetap tugas negara nomor satu. Dengan dinaikannya adanya validasi Korps Marinir menjadi Panglima Korps Marinir, yang pasti ada harapan. Kemudian juga ada tuntutan buat kita.
kita harus memberikan yang terbaik atau lebih baik dari sebelumnya. Karena bangsa dan negara ini, terutama masyarakat, sangat merindukan pengabdian kita. Panglima ini kayaknya udah azan nih. Kita buka dulu? Boleh, Mbak. Baik. Ya, kita buka dulu ya, pemirsa ya. Ya, pemirsa kita buka sebentar ya. Alhamdulillah, segar sudah. Langsung. Udah siap perang lagi. Iya. Habis buka, langsung siap perang lagi nih Panglima nih. Ya Mbak, lebih baik kita mungkin di belakang, kita kumpul sama teman-teman ya. Baik Panglima. Gimana ini, sudah pada buka? Alhamdulillah ya. Luar biasa. Wah, kolak ini nih. Ayo Mbak, silakan Mbak. Ya, buka Bapak semuanya. Ini para asisten ini semuanya ini. Nah, ini gorengan Panglima. Ya? Nah, ini menu gorengan yang wajib kan. Nah, ini di sini ada menu khusus Mbak. Apa tuh namanya Pak? Khusus buat pasukan marinir. Namanya ada ini. Nih. Wah, menarik sekali nih. Ada strong boy. Nah. Apa aja nih? Ini semua rempah-rempahan ada. Rempah-rempah ada. Serai ya, batang serai serai juga ada, kemudian jahe ada, kunyit ada, cengkeh ada. Ini kayaknya apa ya Panglima ya? Oh, kolang-kaling. Kolang-kaling ada. Hanya pas Ramadan atau gimana? Yang kolang-kalingnya Panglima izin. Kolang-kalingnya ya. Iya. Karena Ramadan ada kolang-kaling, tapi ininya setiap saat selalu ada. Karena kita kan di lapangan, jadi supaya segar terus, supaya strong kan gitu. Makanya strong boy, minumannya khas. Ini minuman khas marinir. Namanya minuman strong boy. Strong boy. Luar biasa. Keren, luar biasa. Sakit badan, masuk angin semuanya sembuh. Nah, hilang langsung. Nah, Panglima, mungkin ini kan di momen yang Ramadan seperti ini, di tengah dengan banyak teman-teman prajurit juga di sini, para Korps Marinir, ada nggak pesan khusus untuk pemirsa nih? Mau Idul Fitri ada nggak pesan khusus dari Panglima? Yang pasti harus ada. Oke, silakan Panglima boleh sampaikan. Saya selaku Panglima Korps Marinir mengajak kepada seluruh warga yang ada di Indonesia, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Indonesia ini hebat, semua ada, kita semua punya. Tinggal bagaimana kita mengawakinya. Mari kita dukung pemimpin kita, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Apabila kita rongrong terus tidak akan bisa maju. Makanya kita selaku generasi muda, saya selaku aparat negara, saya selaku penjaga negara ini supaya terus berkibar dengan hebat. Kita dukung semua kebijakan dari pemerintah. Yang pasti tidak ada negara yang menginginkan rakyatnya sengsara. Pasti ingin maju. Nah, untuk itu kita harus sadar jangan sampai dibisiki dengan hal-hal yang akan menghancurkan negara kita sendiri. Biasanya kan selalu ada itu, ada udang di balik batu. Nah, kira-kira gitu. Baik, siap. Panglima sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing-sharingnya dengan kami, dengan pemirsa juga di rumah. Terima kasih sekali lagi. Mungkin saya pengen dengar semangatnya nih dari Korps Marinir. Panglima boleh ajakin kita? Boleh, iya. Seperti apa semangatnya? Iya. Marinir, Allah! Kalau sudah dengar ini, perang musuhnya sekuat apapun, tidak peduli, kita maju. Itu teriakannya. Pemirsa, melakukan perjalanan mudik di siang hari seringkali menjadi tantangan bagi para pemudik. Cuaca panas saat kondisi lalin padat bisa membuat tubuh menjadi tidak nyaman, bahkan memicu demam. Namun para pemudik kini memiliki solusi yang praktis untuk menjaga kenyamanan selama perjalanannya. Dan berikut laporan Wenda Nura dengan juru kamera Laksana dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Pemirsa, meskipun belum memasuki puncak arus mudik lebaran, tapi di Terminal Bis Pulau Gebang ini sudah menunjukkan keramaian. Artinya sudah banyak para pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya. Nah, meskipun cuaca saat ini sedang panas, terik, tapi tidak menurunkan semangat mereka untuk melakukan perjalanan mudiknya. Nah, sepertinya mereka ini memiliki solusinya masing-masing untuk mengatasi panas terik seperti ini. Kita coba tanyakan langsung. Halo, selamat siang Mas, Mbak. Maaf ganggu sebentar, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya. Maaf, Mas sama Mbaknya ini mau mudik kemana ya? Kita mau mudik ke Solo.
Ke Solo, oke. Mas kenapa sih memilih mudik di siang hari terus lagi panas-panasnya begini? Terus dari Masnya ada solusi nggak untuk mengatasi itu? Walaupun panas, ya kami mudik di siang hari bikin kami aman, nyaman. Dan yang paling penting tuh persiapan udah matang, Mbak. Nah, yang paling penting buat di perjalanan kami itu kami sedia ini Bye Bye Fever varian dewasa yang bisa dibeli di Indomaret terdekat. Iya benar juga, Baby Fever nggak hanya untuk demam pada anak, tapi solusi saat gerah yang memberikan rasa nyaman hingga 10 jam selama perjalanan. Jadi mudik tetap rasanya lebih nyaman dan atau jadi adem di siang hari, Kak, gitu. Oke, luar biasa, ternyata punya solusinya ya. Baik, kalau gitu terima kasih, hati-hati di perjalanan ya. Ya itu dia pemirsa, ternyata memang para pemudik ini memiliki solusinya masing-masing dan ternyata ada plester kompres sejuk yang tidak hanya bisa menurunkan demam tapi juga bisa menjadi solusi saat kegerahan terutama pada saat di perjalanan. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, jangan lupa untuk selalu membawa plester kompres sejuk kesayangan Anda untuk menemani perjalanan agar perjalanan Anda aman, nyaman dan selamat sampai ke tujuan. Dari Jakarta, Wenda Nura Laksana, iNews melaporkan.